Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi Wassalatu wabarakatuh. wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian. Pagi hari ini Allah pertemukan kita dengan saudara-saudara kita dalam kajian Arafah Mina. Masih dalam momentum kebahagiaan kita dengan bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tadinya saya mau liburkan dulu untuk silahkan tilawah gitu. Ternyata baru setengah jam aja banyak yang nyimak. Jadi kalau tadi tilawah doang selesai kajiannya ya. Ya mungkin karena lagi ada capek habis Maulid Nabi dan. Baik ibu-ibu sekalian, kita akan lanjutkan kembali sirah Nabawi lagi. Tafsir Ibnu Katsir ya. Jadi kita pernah menghatamkan sirah Nabawi sebenarnya. Sampai benar-benar khatam dari lahir sampai Rasulullah meninggal. Beberapa tahun yang lalu lah. Mungkin nanti kita bisa ulang lagi supaya bernostalgia ya. Kalau kajiannya itu sirah itu kayak didongengin. Jadi, kayak didongengin dan memang ya pintar-pintarnya kita mengambil ibrah untuk disangkut pautkan dengan kehidupan saat ini. Sama dengan ketika kita belajar tafsir ini, ya kita berusaha berupaya untuk kita korelasikan dengan kehidupan kita, kehidupan kontemporer saat ini. Baik, kita masih membahas mengenai ayat Bismillah ya. Kemarin banyak pendapat mengenai eh, apakah Bismillah itu bagian dari Fatihah atau tidak. Kita sudah bahas. Kemudian, apakah Bismillah ini harus dibaca dalam sholat atau tidak. Kemudian, apakah dibacanya sir atau jahr. Kita sudah kupas semua. Dan semuanya ada di rekaman bulan kemarin, minggu kemarin ya. Saya juga sudah share juga. Yang mungkin belum menyimak, sebenarnya setiap Jumat memang saya share. Tinggal subscribe channel saya, insya Allah nanti terupdate. Ya. Jadi eh, insya Allah terupdate ya setiap Jumatnya. Baik, kita lanjutkan. Bismillah ya. Wa indal imami Malik dan menurut Imam Malik, annahu la yaqra'ul bismillata bil kulliyah. Sesungguhnya tidak dibaca bismillah secara keseluruhan. La jahron wala sirron. Jadi mazhab Imam Malik itu tidak membaca bismillah, tidak jahar walau tidak jahar ataupun tidak sir. Wahtaju bima fi sahihi Muslim an Aisyah qalat, berdalil atau berhujjah dengan riwayat Sahih Muslim. Rasulullah mengatakan, nah, karena eh, Ibunda Aisyah mengatakan, karena Rasulullah adapun Rasulullah yaftatahus sholah takbir, membuka sholat dengan takbiratul ihram, wal qiraatu bilhamdulillah rabbil alamin, dan membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bima fi sahihaini an Anas ibn Malik qala sallaitu khalfan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman fakanu yastaftahuna bilhamdulillahi rabbil alamin. Jadi dua yang jadi hujah Imam Malik kenapa tidak membaca bismillah adalah hadis riwayat Sahih Muslim dari Bunda Aisyah bahwa Rasulullah membuka sholat dengan takbir dan alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga hadis dari Anas bin Malik bahwa beliau sholat di belakang Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman dan mengawalinya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini kan sebenarnya tinggal asbabul wurudnya bagaimana dan
tafsir dari tafsir hadisnya ini bagaimana? Alhamdulillahirabbil alamin sebagai nama surat atau sebagai bacaan yang terdengar pertama kali begitu ya. Kalau sebagai nama surat ya sama itu adalah nama surat Al-Fatihah itu nama lainnya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, maka perbedaan persepsi itu pasti memunculkan perbedaan hasil pendapatnya. Wali muslimin la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim. Jadi umat muslim tidak menyebut bismillahirrahmanirrahim fi awwali eh, qiraatun wala fi akhiriha wa nahwuhu bis sunani an Abdullah ibni Mughaffal. Dan di Sahih Muslim tidak disebutkan mengawalinya dengan bismillah. Fahadha ma'kh- ma'khadhul ma ma'khadhul a'immah. Fahadhihi ma'khadhul a'immah. Maka inilah yang diambil keputusan atau kesimpulan yang diambil oleh para imam rahimahumullah fi hadhil mas'alah wa fi qaribatin di masalah ini. Li'annahum, nah ini kesimpulannya dari kemarin pertemuan kemarin kita bahas mengenai hukum membaca bismillah ini dan eh, kesimpulannya adalah ijma'u, mereka bersepakat ala sihhati sholatin man jahara bil bismillah wa man asarra walillahil hamdu wal minnah. Jadi sesungguhnya eh, mereka bersepakat bahwa kesahan, kesahihan atau sah tidaknya sahnya sholat adalah kepada mereka yang menjaharkan bismillah atau mensirkan bismillah. Ini kesepakatan ulama. Adapun jenengan mau ngambil pendapat, wah saya ikut Imam Malik aja deh, nggak baca nggak apa-apa. Yo nggak apa-apa, itu kemantepan masing-masing. Hmm. Faslun fi fadliha. Ini bab mengenai keutamaan dari surah Al-Fatihah. Keutamaan Bismillah ya. Qala al-imamul alim al-habr al-abid Abu Muhammad Abdurrahman ibni Abi Hatim rahimahullah fi tafsir. Imam Abdurrahman ibni Abi Hatim di dalam tafsirnya. Muhaddasana Abi Hadasana Ja'far ibni Musafir Hadasana Zaid ibni Mubarak As-Sun'ani. Ah, habis ya waktunya ya. Tinggal 10 menit. Kayaknya kembali ke settingan ini nih. Saya minta adminnya untuk benerinnya. Iya, 10 menit lagi. Jadi nanti kalau sudah off, kajian berakhir gitu aja ya. iya. Tinggal 10 menit. Hadasana Ja'far ibni Musafir, hadasana Zaid ibni Mubarak As-Sun'ani, hadasana Salam bin Wahab Al-Jannadi, hadasana Abi Antaus an Ibni Abbas. Anna Utsman bin Affan Sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Bismillahirrahmanirrahim. Utsman bin Affan bertanya mengenai Bismillahirrahmanirrahim. Faqala. Kemudian Rasulullah menjawab, Huwasmun min asma'illah. Itu adalah nama dari beberapa nama Allah. Wa ma bainahu wa baina ismillah al-akbari illa kama baina sawadil ainaini wa wa bayasifihima minal qurubi. Dan tidak ada di antara nama-nama Allah itu, di antara Bismillah dan di antara nama Allah Al-Akbari yang akbar, kecuali di antaranya adalah Sawadil Ainain wa bayadhi fihima minal qurubi. Eh, dua mata yang hitam dan dua yang putih yang berdekatan. Jadi, ini menunjukkan betapa Bismillah ini adalah
salah satu nama dari nama-nama Allah. Menunjukkan kedekatannya. Jadi menunjukkan apa ya? Fadilahnya. Jadi mata itu kan mesti berdekatan ya. Itu eh, di antara dua mata itu kan pasti berdekatan. Artinya ketika orang banyak membaca Bismillah itu dia sering membaca nama Allah, yaitu terasalah kedekatan antara orang yang membaca itu dengan Allah. Nah, kita bersenjata dengan Bismillah saja itu udah cukup. Waqad ruwa Al-Hafidh Ibni Murdawai an tariqaini an Ismail an Ibni Ayyash an Ismail ibni Yahya an Mis'ar an Atiyah wa an Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Isa bin Maryam aslamathu ummuhu ilal kitab liyu'allimah. Sesungguhnya Isa bin Maryam aslamathu di Islam um, aslamat Isa bin Maryam aslamathu ummuhu diislamkan oleh ibunya ilal apa diselamatkan ya diselamatkan ibunya ilal kutabi liyu'allimahu kepada kitab untuk dipahamkan atau diajari. Faqala lahu al-muallimu. Oh, begini. Sesungguhnya Nabi Isa itu diantar untuk belajar kepada kutab. Kutab tuh tempat belajar kitab atau sekolah lah kalau zaman sekarang ya, TPQ gitu ya. Untuk diberikan pelajaran. Ya. Faqala lahul muallim, kemudian ustadznya atau muallimnya, gurunya mengatakan, "Uktub, tulislah." Ini Isa loh ya, bukan Nabi Muhammad. Jadi belum belum ada Al-Quran ya. Tapi ini hadis ya. Qala ma aktubu, aku nulis apa? Kata ustadznya, tulislah. Aku nulis apa? Qala kemudian berkata ustadznya Nabi Isa ya, Bismillah dengan nama Allah. Qala lahu Isa, kemudian Nabi Isa bertanya, wa ma Bismillah? Apa itu Bismillah? Qala al-muallim, muallim mengatakan atau ustadznya mengatakan, ma adri, aku nggak tahu. Qala lahu Isa, kemudian Nabi Isa mengatakan, ini muridnya, namanya muridnya Nabi ya, dapat wahyu lah dia. Muridnya mengatakan, al-ba'u baha'ullah. Ba itu, huruf ba itu kebanggaan Allah. Wasinu sana'uhu. Huruf sin itu pujian bagi Allah. Wal mimu mamlakathu. Dan dan huruf mim itu kekuasaan Allah. Wallahu ilahun al-alihah. Dan Allah itu adalah ilahul alihah. Tuhan yang paling tinggi. Atau kata Allah itu adalah bentuk nakiroh dari Tuhan. Atau bentuk bentuk definitif dari sebuah kata ilah. Nah, jadi saya sering sampaikan ya. Jadi ilah ya, ilahun itu artinya Tuhan. Tapi belum jelas Tuhannya yang mana. Bisa Tuhan batu, bisa Tuhan matahari, bisa Tuhan jabatan, bisa Tuhan pohon, bisa Tuhan apapun, bulan. Tapi ketika dikasih al itu maka menjadi isim ma'rifat, sesuatu yang jelas. Tuhan ini. Maka Allah itu adalah wujud ma'rifat dari kata ilah. Jadi al-ilah. Karena al-ilah ini kemudian bisa diidghamkan menjadi Allah. Nah, begitu ya. Nah, ini Nabi Isa malah menjelaskan kepada ustadznya alba itu bahaullah wasinu sana'uhu wal mimu mamlakatuhu wallahu ilahul alihah. Warrahmanu rahmanud dunya wal akhirah. Sedangkan kata Ar-Rahman itu adalah kasih sayang dunia dan akhirat. Warrahimu rahimul akhirah. Sedangkan kata Rahim itu adalah
kasih sayang di akhirat. Waqat rawahu Ibnu Jarir min hadis Ibrahim ibn al-Ala al-Mulaqab Zibrik an Ismail an Ayyash an Ismail ibni Yahya an ibni Abi Mulaikah amman jat amman haddatsahu an ibni Mas'ud wa Mis'ar an Atiyah an Abi Sa'id Al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakarahu wa hadza gharibun jiddan. Ini hadis gharib, tidak dikenal. Waqad yakunu sahihan ila ma duna Rasulillah. Wa yakunu minal Israiliyat la minal marfu'at. Wallahu a'lam. Ini termasuk kisah Israiliyat ya. Kisah Israiliyat itu respon kita bagaimana? Dulu sempat ya kita bahas di Mukaddimah kalau nggak salah. Kalau cerita itu tidak bertentangan dengan akidah kita, tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis sahih, maka kita dan itu bisa menambah khasanah keilmuan kita, maka kita boleh percaya. Jadi Israel itu boleh percaya, boleh enggak. Ya. Boleh percaya, boleh enggak. Tapi jangan sampai membatalkan keyakinan atau keimanan kita. Nah, tapi kalau kita kembalikan kepada Al-Quran, karena Nabi Isa itu adalah seorang nabi dan di Quran juga ada wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil wa rasulan ila bani Israil. Anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tini kahiyati tayri biizni fatanfukhu tayram biizni. Itu ya. Jadi di Quran sudah jelas bahwa yang mengajarkan Alkitab kepada Nabi Isa itu Allah sendiri wa yu'allimuhul kitaba wal hikmah wat taurata wal injil. Bahkan diajarkan Taurat juga, diajarkan Injil juga kepada Nabi Isa. Wa rasulan dan menjadi rasul ila Bani Israel kepada Bani Israel. Nah, ini Israiliyatnya nyambung dengan ayat Al-Qur'an surah eh, surah Ali Imran ya. Nyambung kalau nyambung ya kita percaya nggak masalah. Begitu ya. Waqad ruwa Ibni Maldawai min hadis Yazid ibni Khalid an Sulaiman ibni Baridah fi riwayatin Abdul Karim